Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk, Bu. Wah, luar biasa sekali anak kelas 12 IPA ini. Nah, pada pagi hari ini Ibu harap anak-anak tetap semangat walaupun sedang melaksanakan ibadah puasa. Harus tetap berkonsentrasi dalam belajar karena anak-anak pasti memiliki cita-cita kan? Ya, Bu. Nah, Mas Iqbal sendiri punya cita-cita apa? Oh, bagus sekali, punya cita-cita sebagai seorang pilot. Kalau Mbak Ayu? Dokter, Bu. Wah, rencananya mau masuk ke universitas mana? UB. Wah, itu kampusnya luar biasa sekali. Makanya Mbak Ayu dan teman-teman yang lainnya harus tetap belajar agar dapat masuk ke PTN yang diinginkan. Nah, Ibu harap di dalam kelas Ibu hari ini harus diam semua ya ketika Ibu menjelaskan materi. Kita bergantian, kalau Ibu berbicara, anak-anak diam dulu mendengarkan, begitu ya? Ya, Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan Ibu berharap pada akhir pembelajaran ini anak-anak bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan baik mengenai membaca Al-Quran, dan anak-anak bisa menyaring informasi-informasi yang datang, yang mana nantinya bisa dibedakan apakah informasi tersebut adalah informasi yang benar-benar fakta ataukah informasi yang bersifat hoax. Nah, langsung saja pada inti pembelajaran hari ini, silahkan dibuka Al-Qurannya, Quran Surat Ali Imran. Nah, ada yang tahu Surat Ali Imran itu surat yang keberapa? Ketiga, Bu. Ya, benar sekali Mbak Ayu. Silahkan dibuka teman-teman surat ketiga, Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Ya. Ayo sekarang dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, jadi makna dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 ialah berbicara mengenai sesungguhnya dalam penciptaan langit dan silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya orang-orang yang berakal di sini adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang berakal di sini adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika dalam keadaan duduk, keadaan berbaring dan berdiri, di mana orang-orang tersebut selalu mengingat Allah dalam setiap kegiatannya. Dan mereka selalu memikirkan bagaimana penciptaan langit ini bisa terjadi. Nah, dari situ mereka selalu berpikir bagaimana bisa penciptaan langit, bagaimana bisa penciptaan siang dan malam itu terjadi. Dari sini nggak boleh kita itu berpikiran bagaimana kita harus selalu berpikir bahwasanya ini memang benar-benar diciptakan oleh Allah, karena sudah ada di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190
sampai 191. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video di mana video ini berisi mengenai keterampilan berpikir kritis. Nah, jadi anak-anak nanti Ibu harap anak-anak bisa memperhatikan video ini, lalu anak-anak mencatat apa isi dari video ini. Nanti terakhir Ibu akan bertanya kepada anak-anak apa yang ada di dalam video ini. Nah, sekarang kita putar dulu videonya. Jangan lupa dicatat ya di buku masing-masing. Selamat datang di Latih Logika. Saya Valisa Putri yang akan memandu video kali ini. Sepanjang seri video ini berlangsung, saya dan beberapa teman lain secara bergantian akan menemani kalian mempelajari keterampilan berpikir kritis. Kali ini di video pertama, kita akan membahas pengertian berpikir kritis. Selain itu, saya akan memperlihatkan apa saja yang akan kita pelajari sepanjang seri ini. Tapi, sebelum kita masuk ke pokok video, mari kita pertanyakan, mengapa kita perlu belajar berpikir kritis? Hidup di negara demokratis seperti Indonesia adalah sebuah berkah, karena kita bebas untuk berbicara, berpendapat, dan menyebarkan atau mencari informasi. Boleh dibilang, kita tidak pernah kekurangan informasi, apalagi dengan kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang sudah semaju sekarang. Tapi, berkah tersebut bisa juga menjadi bencana. Kalau tidak pandai mengolah informasi yang kita terima, kita bisa lumpuh karena bingung, tidak tahu mana informasi yang bisa dipercaya atau tidak. Lebih buruk lagi, kita bisa tertipu dan akhirnya melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan penting. Nah, keterampilan berpikir kritis akan menjadi perisai kita dalam melindungi diri dari informasi yang menyesatkan dan pegangan dalam kita mengambil keputusan. Lalu, apa sih sebenarnya arti berpikir kritis? Ketika kita mendengar kata kritis, mungkin kita langsung teringat kata kritik. Akibatnya, yang muncul dalam pikiran adalah sosok seseorang yang suka menyerang hasil pemikiran orang lain. Ini terjadi karena kita keliru memahami arti kata kritis. Padahal, pemikir kritis berbeda dari tukang kritik. Seorang pemikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu atau dalam membuat keputusan, bukan orang yang suka mencari-cari kelemahan sesuatu. Beberapa contoh ciri-ciri pemikir kritis adalah tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, tidak mudah tersinggung ketika dikritik, dan selalu menimbang sisi baik dan buruk sebelum memutuskan sesuatu. Berbeda kan dengan image tukang kritik? Video-video yang akan kita tonton bersama nanti. Nah, itu tadi video yang Ibu bisa tampilkan mengenai berpikir kritis. Sekarang silahkan apa yang telah dirangkum tadi disusun menjadi satu kalimat yang sangat baik, lalu disampaikan kepada Ibu. Ayo silahkan yang berani menyampaikan. Kok diam semua ini? Oh, kalau gitu Ibu tunjuk saja. Karena tidak ada yang ingin menyampaikan secara langsung apa pendapatnya, karena sekarang tanggal 3, silahkan absen nomor 3 Mbak Ayu Pipih menyampaikan tanggapannya. Jadi di video yang barusan tadi menjelaskan mengenai apa itu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir yang sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu hal atau dalam mengambil keputusan. Jadi orang yang berpikir kritis tersebut harus mampu memahami permasalahan yang ada, tidak mudah percaya dengan beberapa informasi, dengan mencari informasi yang relevan dan dibutuhkan, serta mampu mempertimbangkan pendapat orang lain sampai pada akhirnya orang tersebut mampu memberikan penilaian atas suatu hal tersebut dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Benar sekali Mbak Ayu, ini tepat sekali jawabannya. Berarti Mbak Ayu ini dari tadi memperhatikan. Nah, beri aplaus dulu untuk Mbak Ayu. Nah, karena video ini sudah selesai, Ibu anggap anak-anak sekalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dan bisa menerapkan sikap berpikir kritis itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini Ibu akan memberikan lagi suatu studi kasus di mana artikel mengenai Lebaran akan diundur pada Desember tahun ini. Nah, dari sini apakah benar fatwa
bahwa MUI ini benar adanya bahwasannya Lebaran akan diundur? Kan kita sudah mengetahui bahwa MUI sendiri adalah Majelis Ulama Indonesia, di mana MUI adalah majelis terbesar dalam segi keagamaan yang akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang memang benar adanya. Nah, di sini artikel-artikel ini mendapatkan banyak komentar, yang mana komentar ini adalah komentar yang baik dan ada komentar yang buruk, ada komentar yang benar dan ada komentar yang tidak benar. Nah, dari sini Ibu harap anak-anak bisa mencari artikel tersebut dan membaca artikel tersebut, juga memberikan tanggapan bagaimana kebenaran dari artikel tersebut. Apakah yang benar itu adalah para netizen, ataukah MUI itu menyampaikannya secara benar namun penangkapannya dari netizen itu tidak benar. Nah, coba sekarang anak-anak mencari artikel itu dan membaca lagi. Ayo coba silahkan. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, karena sudah selesai, silakan sekarang anak-anak yang ingin menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya, coba diacungkan tangannya. Ayo, silakan Mbak Bella. Ya, gimana tanggapannya tentang artikel itu tadi? Menurut beberapa artikel yang saya baca tadi, sebenarnya pengumuman atau informasi yang diberikan oleh MUI itu sebenarnya sudah benar. Jadi MUI itu menghimbau bahwa libur sebenarnya yang diundur itu adalah liburan cuti bersamanya, bukan hari raya Idul Fitrinya. Jadi hari raya Idul Fitrinya itu tetap dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Tapi namun banyak masyarakat yang menanggapi bahwa pernyataan MUI itu menjelaskan bahwa yang diundur itu adalah pelaksanaan lebarannya, bukan pelaksanaan liburan atau cuti bersamanya. Jadi di sini banyak media yang memelintir judul yang seolah-olah menggiring pernyataan bahwa pendapat atau informasi yang disampaikan oleh MUI itu adalah salah. Jadi sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh MUI itu benar, namun banyak media-media dan masyarakat yang salah tangkap sehingga seolah-olah informasi tersebut menjelaskan bahwa yang diundur itu lebarannya, bukan liburan atau cuti bersamanya. Dan ya, terima kasih sekali untuk Mbak Bella, ini sangat tepat sekali. Nah, jadi anak-anak, inilah fungsi dari berpikir kritis, di mana pada zaman sekarang media-media banyak yang menggunakan tagline atau judul-judul yang sedikit ngawur, di mana judul-judul ini digunakan untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak bisa berpikir kritis dan langsung menerima informasi itu secara utuh, tidak disaring-saring lagi. Jadi dari sini Ibu berharap anak-anak sekalian bisa mempraktekannya di kehidupan anak-anak sehari-hari agar anak-anak terhindar dari informasi-informasi yang bersifat hoaks. Nah, karena Ibu rasa pembelajaran sekarang sudah selesai, namun ada sedikit pertanyaan dari Ibu untuk anak-anak sekalian. Coba sekarang disimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini. Ayo silakan. ya Bu, Ya, silakan Mbak Vina. yang tadi kita belajar mengenai berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu kemampuan berpikir yang sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu hal atau dalam mengambil keputusan. Ya, baik sekali. Kalau Ibu boleh tahu, berpikir kritis itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91. benar sekali, dan alhamdulillah anak-anak sekalian sudah paham. Nah, jadi Ibu harap karena anak-anak sudah paham, anak-anak selanjutnya mengerjakan pada LKS anak-anak masing-masing pada halaman 49. Nah, dan untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan membahas mengenai
bagaimana hidup demokratis yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Karena waktu sudah mepet dan sudah berakhir, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.